variabel, dan teori. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita ya. Dan juga semoga dengan pembacaan suratul Fatihah, adik-adik semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga segera sembuh, yang sembuh semoga selalu diberikan kesehatan. Yang sehat maksudnya ya, yang sehat semoga selalu diberikan kesehatan. Dan juga semoga dengan pembacaan suratul Fatihah, adik-adik semua selalu diberikan kemudahan, terutama dalam proses belajar dan menghafalnya ya, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan kemanfaatan ilmu. Ala hadhihi niyah wa lakum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Karena dari tadi pagi hujan ya. Semoga tidak mengganggu. Semoga tidak terganggu. Oke, nanti kalau suara saya tiba-tiba menghilang, langsung ini ya, disampaikan saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini kita akan mendiskusikan apa itu konsep, apa itu variabel, dan apa itu teori. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya sama adik-adik ya, apa itu konsep? Mungkin adik-adik sudah tidak asing ya dengan kata konsep. Misalnya adik-adik yang di Dema atau di kepanitiaan misalnya, itu kan biasa sering menyampaikan, ayo sebelum karena kita mau melaksanakan acara bla 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 bla, maka kita sebaiknya harus mengkonsep dulu. Nah, kira-kira konsep itu apa? Rancangan mungkin ya, atau gambaran. Oke, rancangan, gambaran. Terus apa lagi? Ada lagi? Yang lain? Apa konsep, rancangan, gambaran? Selainnya ada lagi? Jadi baru Sulastri sama Ulfia ya. Yang lain? Apa? Oke, nggak ada ya, nggak ada yang menjawab ya. Oke. Jadi tadi kata Sulastri sama Ulfia, rancangan, gambaran ya, itu konsep. Oke, dua-duanya betul ya, tapi nanti kita diskusikan di slide-slide berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa itu teori? Mungkin adik-adik seringkali menyampaikan, wah orang itu mah cuma sukanya berteori. Kerjanya mah nggak ada. Misalnya begitu ya. Itu apa maksudnya? Cuma berteori. Maksudnya teori itu apa? Teori. Tidak praktek. Yang intinya teori tidak praktek. Hanya dia cuman bergagasan aja Bu, cuman ya sekedar mengeluarkan banyak pendapatnya tapi nggak ada kerjanya. Oke, kata Zulfia tadi ya, kata Zulfa ya, jadi banyak pendapat, banyak gagasan saja tapi tidak ada kerjanya. Oke, bagus jawabannya betul semua ya. Oke, kalau adik-adik nanti, bukan nanti ya, harusnya sudah mulai sekarang ya. Sudah mulai memikirkan. Tentunya tidak, bukan tidak, tentunya harus memahami apa itu konsep, apa itu variabel, dan apa itu teori. Kira-kira begitu ya. Oke, yang pertama coba saya sampaikan dulu variabel ya. Variabel itu merupakan sesuatu yang menjadi objek penelitian. Jadi gampangannya itu variabel, objek yang akan diteliti itu namanya variabel.
Jadi sasaran penelitian itu namanya variabel. Jadi variabelnya ada berapa, misalnya begitu ya. Berarti itu yang dimaksud adalah objek penelitian. Objek penelitiannya ya. Mungkin untuk lebih mudahnya saya kasih contoh ya. Mungkin belum lama ini rame ya, yang Oki Stiana Dewi itu ya, tentang normalisasi KDRT. Saya juga karena muncul itu di ya kadang ada notif ya muncul, akhirnya kan ikut ngepoin juga ya. Tapi bagus juga dengan begitu kita sebagai akademisi IAT, bagaimana respon Al-Quran atas fenomena yang seperti itu ya. Jadi begini, misalnya ada masalah nih. Masalahnya apa? Tentang Oki Stiana Dewi, normalisasi KDRT. Oke, di situ saya sampai ngepoin ya, sebetulnya videonya apa sih? Gitu ya, isi dakwanya itu apa gitu. Kok sampai rame ya. Bahkan sampai sekarang masih diungkit juga ya apa tarifnya Oki Stiana Dewi dan lain sebagainya. Artinya coba kita lihat videonya ya. Tapi singkat cerita ya, di situ memang Oki Stiana Dewi menjelaskan bahwa ada seorang suami memukul dengan keras istrinya gitu ya. Tapi kemudian orang tua istrinya datang, tapi ternyata istrinya itu tidak menceritakan kepada suaminya, yang kemudian di situ diapresiasi sama Oki ya. Ya sebaiknya memang istri itu menutupi aib suami, kira-kira begitu ya, yang kemudian akhirnya rame. Itu bagian daripada normalisasi KDRT. Oh banyak itu ya, Komnas Perempuan dan lain sebagainya itu tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Oki. Oke, berarti di sini ada masalah ya, masalah. Nah, saya harapkan si adik-adik juga peka ya. Oh ternyata ini ada masalah, kira-kira apa ini, dan seterusnya ya. Nah, coba kita lihat, itu ada masalah ya. Adik-adik ketika melihat masalah itu kira-kira ingin meneliti apanya? Meneliti dasar argumen. Argumen. Kan hadis ya Bu yang digunakan ya Bu ya. Maksudnya dalil yang itu kan narasi agama ya Bu yang digunakan. Apakah betul gitu narasinya itu sumber yang digunakan emang agama itu berbicara seperti itu gitu Bu, ya nggak sih Bu? Oke, jadi apa benar gitu ya dalil yang dia pakai itu, apakah memang kalau memang itu hadis? Oh dia menyebutkan hadis ya? Itu Olivia ya? Oh cerita ya Bu, cerita atau yang di video itu Kak, yang di video yang lagi viral itu, yang dakwah Oki. Saya nggak nonton utuh sih ya. Cuma ya bisa juga kalau memang dia menyebutkan hadis atau Quran, kita coba meluruskan ya bagaimana sebetulnya makna atau tafsir dari ayat tersebut. Misalnya begitu ya, kalau memang dia menyebutkan Quran. Berarti kan di situ bisa. Atau misalnya begini, adik-adik mendengarkan penjelasannya Oki yang kemudian itu kan bagian dari masalah ya, masalah bahwa memang atau mungkin pemahamannya Oki itu di situ disampaikan bahwa memang betul perempuan itu harus menjaga aib suaminya, begitu juga sebaliknya. Tapi sebatas apa kita itu menjaga aib suami, kan begitu ya? Nah ini kan juga perlu diteliti. Sebatas apa kita masing-masing laki-laki dan perempuan menjaga aib suami, atau kalau misalnya suami sampai memukul dan lain sebagainya, apakah kita istri itu tetap menutupi gitu ya, menjaga aibnya suami itu, atau bagaimana? Ini kan juga bisa jadi satu penelitian khusus ya. Jadi sebatas apa suami ataupun istri menutupi aib suami atau istrinya. Ini bisa jadi satu penelitian khusus. Itu ya. Atau mungkin ketika misalnya Sulastri melihat permasalahan yang disampaikan sama Oki, kemudian tapi sebetulnya laki-laki sama perempuan dalam berkeluarga itu harus bagaimana? Begitu ya. Itu juga bisa jadi judul sendiri. Beda kalau tadi sebatas apa
menutupi aib, laki-laki dan perempuan itu sebaiknya menutupi aib itu sebatas apa? Kalau ini bagaimana sebetulnya hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga? Perspektif Quran. Nah, udah 2 judul ya. Atau misalnya dengan melihat permasalahan itu yang oke, itu bisa juga sebetulnya dikatakan kekerasan dalam rumah tangga itu batasannya apa? Kan begitu ya. Itu juga bisa jadi satu penelitian tersendiri. Jadi sebetulnya adik-adik itu ada satu masalah itu banyak dijadikan sebagai judul penelitian ya. Misalnya nih, saya orang Jawa misalnya ya. Orang Jawa itu kan agak sensitif gitu ya. Misalnya ada orang dari misalnya mana ada orang Batak misalnya, dia kan memang ngomongnya kencang gitu ya. Misalnya orang Batak nikah sama orang Jawa mungkin ngomongnya agak halus gitu ya, orang Batak ngomongnya kencang. Nah mungkin dia ngomongnya biasa, tapi mungkin diserap sama orang Jawa ini istrinya, wah suami saya sukanya marah-marah, ini bagian dari KDRT. Nah ini gimana? Jadi sebatas apa dikatakan kekerasan dalam rumah tangga, perspektif Quran ya, kita tidak ngomong undang-undang. Perspektif Quran itu sebatas apa dikatakan kekerasan? Karena bisa jadi menurut saya itu sudah kekerasan, menurut orang lain itu belum kekerasan. Nah, itu perspektif Quran bagaimana? Gitu ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Ada satu masalah, tapi kita bisa menarik ke berbagai dengan banyak judul ya. Yang pertama, sebatas apa kita perempuan menutupi aib suaminya, atau suami menutupi aib istrinya, itu sebatas apa? Karena memang ajaran Islam sendiri juga sebaiknya kita saling menutupi aib ya, tidak hanya suami istri sebetulnya. Jadi kalau teman kita punya aib pun kita diminta untuk menutupi aib teman kita. Tapi sebatas apa kita itu diminta untuk menutupi aib? Nah ini bagaimana perspektif Al-Quran? Kemudian yang kedua itu tadi ya, sebatas apa dikatakan kekerasan dalam rumah tangga itu bagaimana standarnya, indikatornya itu gimana? Itu juga bisa jadi satu penelitian. Atau yang tadi bagaimana hubungan atau relasi laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga yang baik, perspektif Al-Quran, gitu ya. Karena isunya Oki ini cukup ya banyak yang merespon ya atas dakwahnya beliau itu. Oke, saya kembali kepada variabel ya. Jadi begitu. Misalnya tadi ada masalah Oki yang kemudian saya ingin meneliti aspek relasi laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga perspektif Al-Qur'an. Berarti kan di sini objek yang akan diteliti itu berarti aspek relasi laki-laki dan perempuan perspektif Qur'annya. Begitu ya? Bisa paham ya untuk variabel ya, objek yang diteliti. Dari masalah itu kemudian misalnya Sulastri ingin meneliti tadi sebatas apa kita itu perempuan ataupun laki-laki ya menutupi aib suami atau istrinya, itu sebatas apa? Perspektif Al-Quran. Nah, ini kan juga objek yang diteliti. Berarti itu namanya variabel. Gitu ya. Atau yang contoh yang ketiga tadi, itu namanya variabel. Jadi variabel itu objek yang diteliti. Tentunya objek yang diteliti ini dia ingin memberikan sebuah tawaran atau solusi karena ada masalah yang kemudian adik-adik memberikan sebuah tawaran ataupun solusi. Oke, itu ya. Jadi karena adik-adik skripsi minimal dua variabel ya. Tapi saran saya sih 2 variabel saja, jangan sampai 3 ya. Karena kan halamannya hanya 90. Kalau 3 variabel terlalu banyak, sementara halamannya hanya 90. Jadi khawatirnya malah nanti tidak fokus pembahasannya. Jadi misalnya 2 variabel. Kalau 2 variabel kan berarti misalnya yang judul yang pertama, relasi laki-laki dan perempuan. Itu satu variabel, relasi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, perspektif Al-Quran. Berarti di situ terdiri dari 2 variabel. Relasi laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga itu 1 variabel.
variabel yang kedua, perspektif Al-Quran. Begitu ya. Atau misalnya tadi Tadi misalnya standarisasi kekerasan dalam rumah tangga, perspektif Al-Quran atau perspektif Quraisy Shihab atau perspektif Buya Hamka atau siapa ya, itu berarti variabel pertama adalah standarisasi kekerasan dalam rumah tangga, itu variabel satu. Variabel keduanya perspektif, misalnya ya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar misalnya, atau yang tadi judul yang ketiga ya, tadi sebatas apa ya, orang atau laki-laki atau perempuan, suami atau istri menutupi aib suami atau istrinya, perspektif Al-Quran. Itu juga sama ya, terdiri dari dua variabel. Jadi variabel itu merupakan objek penelitian. Nah, adik-adik kalau ya itu tadi ya, harus peka juga ya. Kan banyak tuh masalah-masalah yang artinya saya yang awalnya nggak tahu, kemudian muncul notif, itu akhirnya jadi, oh iya juga ya, berarti kan masyarakat awam itu mungkin karena banyak pendakwah misalnya ya, yang mungkin ketika mengajarkan dakwahnya ya mungkin ajarannya tidak menyeluruh, hanya parsial. Nah, kita ini sebagai akademisi IAT yang tentunya karena dianggap kita yang lebih menguasai ilmu Al-Quran dan tafsir, ya adik-adik misalnya tadi itu memberikan sebuah tawaran ya atau solusi dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti tadi itu ya, pemahaman yang parsial, pemahaman yang kurang menyeluruh. Oke, jadi di sini perlu dilakukan penelitian tentang bla 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 dan seterusnya ya. Oke, itu untuk variabel ya. Jadi variabel itu objek yang akan diteliti. Nah, objek yang akan diteliti ini tentunya adik-adik harus paham dulu masalahnya apa. Tapi satu masalah itu tidak untuk satu judul saja, tidak. Tapi satu masalah itu bisa berbagai judul. Itu baru sudut pandang Quran ya, itu banyak judul. Tapi kalau misalnya orang komunikasi pun juga bisa melakukan penelitian bagaimana bahasa yang dia gunakan ya. Makanya ada juga itu yang saya juga ngepoin juga ya, bagaimana Komnas Perempuan, karena di situ Oki menyebutkan ada kata-kata lebaynya dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sudut pandang yang bisa kita pakai untuk menelaah atau melakukan riset dari satu masalah. Kira-kira begitu ya. Nah, saya harapkan adik-adik juga begitu ya. Oh, melihat masalah ini kira-kira apa yang menarik dan seterusnya ya. Oke, yang kedua untuk variabel. Tadi variabel itu objek yang akan diteliti. Yang kedua, variabel itu adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Jadi variabel itu harus memiliki variasi. Variasi itu ragam ya. Misalnya tadi judulnya relasi laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga. Namanya orang berhubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan ya. Hubungan laki-laki dan perempuan ini kan beragam. Ya, ada yang mungkin hubungannya baik, ada yang mungkin hubungannya sangat baik, ada yang hubungannya tidak baik, atau mungkin yang tadi itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berarti kan di sini beragam ya, memiliki variasi. Makanya variabel itu harus yang memiliki variasi. Misalnya meneliti tentang pengaruh gadget ya terhadap kualitas hafalan mahasiswi IKI Jakarta. Nah, kualitas hafalan ini kan juga bervariasi. Ya, makanya itu variabel ya, bervariasi kualitas hafalan. Ada yang hafalannya mungkin kalau dihurufkan, ada yang kualitas hafalannya nilainya A, ada yang B, ada yang C, ada yang A-, A+, B+, B-, dan lain sebagainya ya. Artinya variabel itu harus
memiliki variasi beragam. Prestasi misalnya ya, motivasi pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa misalnya. Nah, prestasi ini kan juga memiliki variasi ya, kemampuan ataupun yang lain ya. Atau misalnya kayak kita kebahagiaan, perspektif Al-Qur'an, kebahagiaan ini kan juga bervariasi ya. Ada orang yang dapat makan saja udah bahagia, tapi ada juga orang yang makan yang bahagia ya makan makanan yang enak, misalnya ya makan pizza atau makan-makan yang enak ya. Itu contohnya. Artinya apa? Untuk variabel itu objek yang diteliti, dan objek yang diteliti ini harus memiliki variasi, memiliki ragam. Jadi variabel itu apa? Memiliki ragam ya, kayak tadi itu prestasi. Nah, prestasi ini kan juga beragam antara satu orang dengan orang yang lain. Kemampuan hafalan itu kan juga beragam. Kebahagiaan ini juga beragam ya antara satu dengan yang lainnya. Oke, ini untuk variabel. Bisa dipahami yang variabel? Insya Allah Ibu. Bisa ya? Insya Allah, Ibu. Oke, berarti sudah gimana? Sudah menemukan masalah? Insya Allah Ibu. Insya Allah ya. Masih Oke, insya mengawal. Allah. Ibu. Insya Allah apa ini? Masih bingung sih sebenarnya ya. Bingung. Masih bingung. Ibu. Sebenarnya itu masalahnya tentu. Kayak ngelihat masalah tuh dari sudut mananya. Mana? Masalahnya banyak tapi bingung ngambil masalah itu dari sudut mananya gitu Ibu. Iya, kayak tadi kan yang satu masalah Oki itu kan bisa jadi 3 judul ya. Kita disuruh menutup aib. Tapi sebatas apa kita harus menutup aib perspektif Quran? Ini kan udah jadi satu skripsi ya, satu judul. Sebatas apa? Nanti bisa pakai pendekatan tafsir Maqasidi, tafsir hermeneutik, pendekatan hermeneutik ataupun yang lain itu bisa ya. Atau pakai pendekatan-pendekatan yang lain. Atau tadi sebatas apa kekerasan, dikatakan kekerasan. Karena bisa jadi menurut saya keras, tapi menurut Sulastri nggak keras. Kan bisa jadi begitu. Nah, gimana perspektif Quran itu? Kan begitu. Menarik juga sebetulnya yang tadi itu ya, sebatas apa kita harus menutupi aib gitu ya. Mungkin orang di luar sana, perempuan di luar sana yang mungkin dia sangat mungkin dia nggak pernah belajar misalnya ya, kan banyak ya perempuan di luar sana yang dia mungkin nggak belajar, tapi dia diminta oleh suaminya untuk benar-benar taat kepada suaminya, dalam artian taat di sini taat yang ya jadinya itu tadi karena dia memakai dasar agama, perempuan itu nggak boleh membuka aib laki-laki misalnya. Tapi laki-lakinya itu melakukan kekerasan, selalu melakukan kekerasan kepada istrinya misalnya. Tapi dengan berkedok dia menggunakan dalil agama, akhirnya perempuan itu nggak boleh menceritakan ke siapapun misalnya gitu ya. Nah ini kan juga kita perlu memberikan sumbangsih solusi ya. Apa kira-kira standar kita menutupi aib itu sebatas apa, gitu ya? Kalau misalnya masalahnya kecil, itu bolehlah kita menutupi aib. Tapi gimana dengan masalah-masalah yang besar? Tapi masalah kecil, masalah besar ini kan juga beragam. Menurut saya itu masalah besar, tapi bisa jadi menurut Sulastri itu masalahnya masih kecil. Kira-kira begitu ya. Nah itu bagaimana perspektif Quran dalam merespon isu-isu seperti itu. Itu menarik juga ya. Misalnya sekarang kan banyak orang ujaran kebencian misalnya ya. Ada misalnya habis ini kan rame lagi nih politik ya. Pilpres 2024 kan sebentar lagi. Biasanya awal-awal 2023 itu udah mulai rame lagi. Kan di situ nanti ada ujaran kebencian ya.
satu kelompok dengan kelompok yang lain dan lain sebagainya ya. Nah, di sini apa standar dikatakan ujaran kebencian itu gimana dan seterusnya ya. Itu juga perlu sumbangsi adik-adik semua nih memberikan tawaran ya untuk mengembangkan hazanah keilmuan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Oke, itu untuk variabel ya. Jadi variabel itu objek penelitian. Dan objek penelitian itu harus memiliki variasi nilai. Oke, itu untuk variabel. Jadi saya harap adik-adik sudah menentukan ya, oh ini variabel 1, ini variabel 2. Jadi masalah sudah ditemukan, judul sudah menentukan juga, oh ini variabel 1, ini variabel 2. Oke, yang konsep. Saya lanjutkan untuk konsep ya. Ini kalau untuk konsep, menurut Singarimbun dan Effendi mendefinisikan konsep sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian. Jadi, menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan. Jadi tadi yang disampaikan ada rancangan, ada gambaran, sebetulnya sama ya. Jadi, menggambarkan suatu kejadian, keadaan, atau menggambarkan kelompok ataupun individu ya yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tapi mungkin mudahnya begini ya, ini kan terlalu panjang ya. Jadi mudahnya mungkin konsep itu adalah ide atau gagasan. Itu konsep. Jadi misalnya Sylvia misalnya ya, Sylvia Rahma misalnya, wah saya mau mengkonsep dulu nih. Nah itu sebetulnya sedang yaitu gagasan atau ide. Kira-kira sebaiknya seperti apa nih, begitu ya. Jadi konsep itu ide atau gagasan, tapi belum teruji kebenarannya. Itu konsep. Namanya juga baru mengkonsep ya. Jadi konsep itu ide atau gagasan yang belum teruji kebenarannya. Itu konsep. Tapi beda dengan teori. Kalau teori nanti sekumpulan ide atau gagasan, berarti kan sekumpulan konsep ya, itu namanya teori. Sekumpulan ide atau gagasan yang sudah teruji kebenarannya, itu teori namanya. Nah, teruji kebenarannya ini tentunya dia sudah melakukan sebuah penelitian ya, dan dia di dalam melakukan penelitian itu secara sistematis. Di sini kan disampaikan ya, sistematik. Secara sistematis. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memahami permasalahan. Oke, mungkin untuk lebih mudahnya saya stop share dulu bentar. Saya share yang lain. Ini misalnya ya, sebentar. Belum muncul. Oke, saya share pedoman skripsi. Ini halaman berapa ini? 105 ya. Coba ke halaman awal. Nah, ini misalnya ya. Misalnya ada pernyataan seperti ini. Baik penelitian kuali maupun kuanti ya. Di sini disampaikan bab kedua berisi landasan teori. Nah, ini mungkin kalau orang maksudnya landasan teori itu apa? Kira-kira begitu ya. Atau misalnya nih, itu yang kuanti ya. Di kuali juga sama. Bab kedua itu berisi landasan teori. Oke, saya perjelas lagi ya. Jadi kalau bab 1 itu nanti kan diambil dari proposal ya. Jadi berisikan latar belakang masalah, permasalahan yang nanti adik-adik harus kerjakan ya, proposal.
permasalahan, terus tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, mencakup jenis penelitiannya apa, sumber datanya apa, dan seterusnya ya. Nanti adik-adik bisa melihat ini. Tapi nanti ada pertemuan sendiri ya, kita mencoba menelaah satu persatu item-item yang harus ada di dalam proposal. Oke, jadi bab kedua itu berisikan landasan teori. Coba kita lihat di pedoman ya, yang bab kedua tadi. Nah, di sini coba kita lihat judulnya. Ini di halaman berapa tadi? 91 ya. Di sini ada lampiran 24, contoh daftar isi skripsi FUD IAT, kualitatif kepustakaan. Berarti library tapi yang kualitatif ya. Oke, judulnya Konsep Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Judulnya begini ya. Oke, tadi kan disampaikan bahwa bab 2 itu berisikan tentang landasan teori. Oke ya, coba kita lihat bab 2-nya. Oke, bab 2. Nah, saya ulangi lagi, tadi kan disampaikan ya bahwa teori itu adalah sekumpulan ide, sekumpulan gagasan ya yang dilakukan secara sistematis. Ya, secara sistematis. Jadi kalau konsep itu ide atau gagasan yang belum teruji kebenarannya, tapi kalau teori kebalikannya, kalau teori itu ide atau gagasan yang sudah teruji kebenarannya. Tentunya untuk mendapatkan kebenaran dari sebuah ide atau gagasan ya harus melalui yang itu tadi ya, terorganisir dan sistematis. Begitu ya. Oke. Tadi judulnya Moderasi Beragama Perspektif Quraish Shihab ya, karya Perspektif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Nah, karena bab 2 itu berisikan teori, tadi teori itu adalah sekumpulan ide atau gagasan yang dilakukan secara sistematis, maka di sini adik-adik, kan judulnya Moderasi Beragama Perspektif Quraish Shihab, berarti adik-adik harus menyampaikan teori tentang moderasi beragama. Kan yang mau diteliti itu moderasi beragamanya. Ya. Berarti di bab 2 adik-adik menjelaskan teori tentang moderasi beragama. Oke ya. Nah, karena teori itu tadi sekumpulan pandangan yang disampaikan secara sistematis ya, secara sistematis dalam rangka apa? Memahami permasalahan ya. Makanya di sini adik-adik sebelum membahas moderasi beragama perspektif Quraish Shihab, adik-adik harus paham dulu tentang teori moderasi beragama itu apa. Mencakup apa? Yang pertama misalnya adik-adik harus paham apa itu pengertian moderasi beragama. Ini kan secara sistematis ya. Jadi sebelum membahas yang lain, bahas dulu apa itu pengertiannya. Secara bahasa gimana, secara istilah bagaimana, dan tentunya mengumpulkan banyak pendapat atau pandangan para tokoh mengenai moderasi beragama secara bahasa ataupun secara istilah. Begitu ya. Belum lagi kalau misalnya dalam bahasa Arab, misalnya moderasi beragama itu dikenal dengan istilah tasamuh misalnya. Nah, bagaimana pandangan ulama di dalam mendefinisikan tasamuh dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Setelah itu nanti poin keduanya misalnya melakukan identifikasi ayat-ayat moderasi dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menggunakan terminologi mengenai ayat moderasi itu sangat banyak. Misalnya ada wasatiyah, waja'alnakum ummatan wasaton. Nah, di situ nanti adik-adik mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata wawu, sin, dan to itu ada berapa kali. Dan itu bagaimana konteks ayat itu diidentifikasi. Selain wasatiyah, misalnya Al-Qur'an menggunakan terminologi
al-adl misalnya ya, al-adl, karena al-adl itu kan, adil itu kan sikap proporsional ya. Jadi orang moderat itu ya tidak berat sebelah, kira-kira begitu ya, dia proporsional bersikapnya. Maka di sini melakukan identifikasi dulu mengenai ayat-ayat tentang al-adl, atau ada lagi al-mizan, atau yang lain-lain ya, ada al-muqtasid ataupun yang lain. Jadi begini ya. Jadi teori itu adalah sekumpulan gagasan. Ini kan gagasan ya. Gagasan yang dilakukan secara sistematis. Ini kan sistematis. Ya, secara sistematis dalam rangka apa? Untuk memahami permasalahan. Karena judul adik-adik moderasi beragama perspektif Quraisy Shihab, tentunya sebelum adik-adik memahami bagaimana moderasi beragama perspektif Quraisy Shihab, adik-adik harus sampaikan dulu bagaimana moderasi beragama itu. Kira-kira begitu ya. Baru kalau itu sudah dipahami, disampaikan teori tentang moderasi beragama, baru nanti masuk pada pembahasan moderasi beragama perspektif Quraisy Shihab. Gitu ya. Jadi teori itu sekumpulan gagasan yang dilakukan secara sistematis dan memang dalam rangka untuk memahami sebuah permasalahan. Itu namanya teori. Jadi betul tadi ketika adik-adik menyampaikan teori itu apa, misalnya ada orang yang dia cuma sukanya berteori saja. Nah itu dia mungkin hanya menyampaikan gagasan, tapi gagasan ini juga mungkin kalau dalam bahasa biasa ya, bahasa omongan, teori itu mungkin agak seperti konsep ya, artinya gagasan itu belum tentu benar. Tapi kalau teori yang dimaksud dalam penelitian ilmiah itu adalah sebentar, saya belum membesarkan ya. Kalau dalam penelitian ilmiah, teori itu ya sekumpulan gagasan yang memang terorganisir dan sistematis gitu ya, yang secara khusus menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi kan tadi judulnya moderasi beragama perspektif Quraisy Shihab. Nah di sini harus menjelaskan teori tentang moderasi beragamanya dulu. Nah ini kan karena apa? Nanti teori tentang moderasi beragama itu akan dipakai untuk melihat bagaimana sih moderasi beragama perspektif Quraisy Shihab. Jadi memang tujuannya untuk memahami permasalahan. Dari sini bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Lemes sekali Zulfa. Oke, belum makan siang ya. Oke, jadi begitu ya untuk konsep, variabel, dan teori. Bisa dipahami ya sebelum saya ke slide berikutnya. Insya Allah, Ibu. Oke. Saya lanjut lagi ya. Yang terakhir itu macam-macam variabel. Tadi kan variabel itu objek yang diteliti. Maka saya minta adik-adik itu untuk segera ya menemukan masalah. Nah, setelah menemukan masalah, kira-kira yang mau diteliti itu aspek apanya nih? Nah, kayak tadi itu contohnya ya. Jadi satu masalah bisa menjadi banyak judul penelitian. Nah, setelah menemukan objek apa yang akan dicari, objek apa yang akan diteliti, nah itu namanya variabel ya. Variabel itu objek penelitian. Oke, apa itu macam-macam variabel? Yang pertama adalah variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif itu adalah variabel yang dapat diukur. Ya. Misalnya kehadiran. Misalnya ya, ini biasanya di penelitian kuantitatif ya. Kalau IAT kan sependek yang saya tahu memang meskipun lapangan tetap kualitatif. Karena dia bukan menghitung terlepas nanti misalnya terjadi perkembangan ya. Untuk kajian IAT sudah masuk ke ranah kuantitatif, itu juga boleh-boleh saja ya. Sah-sah saja, apalagi kalau mau mix juga boleh-boleh saja. Oke, tapi yang pasti ketika mau melakukan penelitian kuantitatif, tentunya ya
variabelnya harus yang dapat diukur ya. Misalnya nih judulnya adik-adik konsep kebahagiaan perspektif Quraish Shihab. Misalnya ya. Tapi adik-adik menyebutkan jenis penelitiannya kuantitatif. Nah, ini nggak nyambung. Ya. Karena apa? Variabelnya itu nggak bisa diukur. Konsep kebahagiaan. Kebahagiaan kan nggak bisa diukur. Jadi ya nggak perlulah menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena nggak bisa diukur, gitu ya. Jadi kalau ingin pakai pendekatan kuantitatif, ya variabelnya harus yang bisa diukur, misalnya kehadiran, misalnya ya pengaruh kehadiran mahasiswi IIKI Jakarta dalam tahfidz ya, setoran tahfidz itu terhadap kualitas hafalan mahasiswi. Misalnya ya, jadi pengaruh kehadiran mereka dalam setoran yang setiap hari apa itu ya, itu terhadap kualitas hafalan mahasiswi. Nah, karena kehadiran ini kan bisa diukur. Karena bisa diukur, berarti adik-adik bisa menggunakan penelitian kuantitatif. Tapi kalau yang kedua, variabel kualitatif itu variabel yang sulit diukur dengan angka. Nah, ini biasanya teman-teman IAT itu di sini ya, sulit diukur dengan angka. Misalnya ketenangan. Jadi bagaimana misalnya ya konsep ketenangan, perspektif Quran. Nah, ini kan nggak bisa diukur. Orang tenang itu kan nggak bisa diukur. Atau yang tadi kebahagiaan, moderasi beragama, itu kan nggak bisa diukur ya. Itu namanya variabel kualitatif. Kemudian yang ketiga ada variabel independen. Independen itu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya. Itu namanya independen. Misalnya nih, judulnya yang kemarin misalnya ya, bukan kemarin misalnya ya, pengaruh tahfidz online, kan sekarang mahasiswi IIKI sudah 2 tahun lebih ini ya tahfidznya secara online. Pengaruh tahfidz online terhadap kualitas hafalan mahasiswi IIKI Jakarta. Nah, tahfidz online kan jadi tadi judulnya pengaruh tahfidz online. Nah, tahfidz online itu namanya variabel independen. Bisa dipahami ya, karena independen itu mempengaruhi. Berarti kan tahfidz online itu mempengaruhi kualitas hafalan. Begitu ya. Berarti tahfidz online itu namanya variabel independen. Kan di situ ada 2 variabel ya. Variabel yang pertama tahfidz online, variabel yang kedua adalah kualitas hafalan mahasiswi. Makanya yang variabel pertama yakni tahfidz online, pengaruh tahfidz online itu namanya variabel independen karena dia mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan. Itu namanya variabel independen. Nah, yang keempat itu variabel dependen. Variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi. Jadi kebalikannya ya. Kalau independen itu mempengaruhi, kalau dependen dipengaruhi. Yang tadi contohnya misalnya judulnya pengaruh tahfidz online terhadap kualitas hafalan mahasiswi IIKI. Berarti pengaruh tahfidz online itu variabel independen, sementara kualitas hafalan namanya variabel dependen. Begitu ya? Paham ya antara dependen sama independen? Masih agak bingung nih yang dependen, Bu. Oke, yang dependen ya. Misalnya nih, tadi ya, jadi begini, saya definisikan dulu ya. Kalau independen itu mempengaruhi, kalau dependen dipengaruhi. Gitu ya. Jadi dalam satu judul itu variabelnya ada 2 jenis. Ya, misalnya tadi pengaruh tahfidz online. Ada kan tahfidznya online ya. Pengaruh tahfidz online
terhadap kualitas hafalan. Kira-kira selama tahfidz online itu banyak yang pada turun atau enggak? Iya, itu iya tuh. Turun Bu, turun. Banyak yang turun ya. Oke, sayang sekali itu. Oke, jadi berarti kan di situ misalnya mau melakukan penelitian ya. Jadi ternyata tahfidz online itu mungkin kurang maksimal yang kemudian mempengaruhi kualitas hafalan mahasiswi. Oke ya. Nah, judulnya pengaruh tahfidz online terhadap kualitas hafalan. Berarti di situ variabelnya apa saja? Yang pertama? Variabel independen. Enggak. Tahfidz online-nya. Berapa variabel? Ada Pengaruh dua. Kualitas hafalan. Dua. Oke, ada dua. Yang pertama, variabel pertama apa? Pengaruh. Tahfidz online. Tahfidz Terus online, variabel oke yang betul. kedua. Variabel kedua, Kualitas hafalan. Kualitas hafalan. kualitas hafalan. Ya, betul. Jadi di situ ada dua variabel, tahfidz online dan kualitas hafalan. Nah, kalau tahfidz online itu namanya variabel independen karena dia mempengaruhi. Tahfidz online itu mempengaruhi kualitas hafalan, berarti dia namanya variabel independen. Tapi kalau yang kualitas hafalan, karena dia itu dipengaruhi oleh tahfidz online, maka dia namanya variabel dependen. Paham ya? Jadi dependen itu dipengaruhi apa kualitas hafalan itu? Ya metode tahfidz online ternyata menurunkan kualitas, kira-kira begitu. Berarti kan kualitas hafalan ini dipengaruhi oleh begitu ya. Gimana? Paham nggak? Variabel dependen sama independen. Iya, Bu, insya Allah. Jadi dalam satu judul itu bisa jenis variabelnya tuh nggak satu, boleh dua dalam satu judul ya. Ibu, kalau kayak permasalahan yang tadi yang kayak Ustazah Uki itu kan itu termasuk ke lapangan atau lebih ke pustaka, Ibu? Soalnya kan itu kayak kita nonton gitu, tapi dapat idenya dari situ. Itu nanti lebih ke pustaka untuk penyusunnya itu atau termasuk ke lapangan, Ibu? Apa keduanya gitu? Oke. Kalau misalnya tadi ya, kita melihat fenomena Oki, itu nanti penelitiannya pustaka atau lapangan? Pustaka atau lapangan? Kalau yang tadi saya buat, judul 3 itu pustaka, Sulastri. Meskipun memang terinspirasi dari fenomena di lapangan. Memang harus begitu, Sulastri. Kita terinspirasi dari fenomena di lapangan. Di lapangan itu seperti ini, yang kemudian Sulastri memberikan sebuah tawaran atau solusi supaya permasalahan yang ada di lapangan itu ada jawabannya. Kira-kira begitu ya. Nah, misalnya tadi dari masalahnya Oki, kemudian Sulastri mengambil judul relasi laki-laki dan perempuan, perspektif misalnya Wahbah Az-Zuhaili misalnya ya. Berarti kan di sini pustaka. Jadi Sulastri ingin melihat bagaimana sih sebetulnya hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan, perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam berkeluarga. Gitu ya, karena dianggap mungkin yang dicontohkan Oki itu bagian daripada normalisasi KDRT gitu ya. Terlepas beliau sudah memberikan klarifikasi ya, tapi kan berarti pemahaman atau mungkin bahasa yang dipakai oleh Oki itu mungkin bisa jadi ambigu yang kemudian menimbulkan banyak sudut pandang. Ada yang mengatakan itu bagian dari normalisasi KDRT. Berarti kan nanti belum lagi yang judul kedua, misalnya Sulastri, sebatas apa kita itu menutupi aib
pasangan kita ya, itu sebatas apa? Apakah dia sudah memukul berkali-kali, kita tetap menutupi aib suami kita, atau bagaimana? Itu juga bisa diteliti perspektif, misalnya tafsir Maqasidi atau pakai pendekatan-pendekatan yang lain. Itu juga bisa. Jadi standarisasi ya. Jadi nanti tawaran Sulastri itu membuat standar perempuan itu boleh membuka aib suaminya itu ketika apa indikatornya, istri sebaiknya menutup aib suaminya itu ketika apa. Jadi ada standarnya. Dan itu kalau bisa menemukan temuan itu ya, itu bagus sekali untuk ditawarkan kepada misalnya ada Komnas Perempuan itu ya. Jadi perspektif Al-Qur'an itu begini nih. Standar standar menutup aib suaminya atau menutup aib istrinya, pasangannya ya. Gitu. Tapi ada juga mungkin karena perempuan ini ya karena suka ngomong, suka bercerita gitu ya. Mungkin masalah-masalah kecil diceritakan aja gitu ya sama temennya, sama sahabatnya. Ada juga yang begitu. Nah, sebatas apa ini kita boleh menceritakan, sebatas apa kita tidak perlu menceritakan. Nah, ini juga perlu juga ya. Karena banyak perempuan di luar sana yang mungkin tidak sebagus nasibnya adik-adik ya. Jadi perempuan di sana ya pahamnya secara letterlek ya, perempuan itu harus taat kepada suami. Jadi suami mau mukul bagaimanapun juga, ya dia tetap tidak mau menceritakan kepada ya lembaga-lembaga yang mungkin nanti bisa membantu perempuan tersebut. Itu misalnya Sulastri. Jadi boleh kita melihat fenomena di lapangan, kemudian nanti kita memberikan solusi, perspektif pustaka, itu boleh. Kalau mau ke lapangan juga boleh Sulastri. Misalnya ke lapangan ingin melihat bagaimana pemahaman ibu-ibu rumah tangga di dalam memahami ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan. Itu juga boleh turun ke lapangan, jadi melihat seberapa pemahaman mereka terhadap ayat-ayat tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga. Itu juga boleh. Jadi nanti di situ Sulastri menemukan data di lapangan, oh ternyata banyak ibu-ibu di luar sana yang sudah berumah tangga itu memahami ayat tentang hubungan suami istri, bagaimana istri memperlakukan suami, bagaimana suami memperlakukan istri, itu pemahamannya kurang misalnya. Atau misalnya pemahamannya bagus, atau pemahamannya seperti apa, itu juga bisa. Jadi bisa dua-duanya, mau ke lapangan atau mau ke pustaka, tergantung kemampuan masing-masing. Ibu, kalau seandainya kita ke lapangan, terus yang kita wawancara yang kita teliti itu termasuk variabel kuantitatif atau masuk yang sulit diukurkan, tapi kita pas wawancara itu sekitar sasarannya itu 80 orang gitu. Itu termasuk yang kuantitatif atau gimana Ibu? Oke, kalau nanti Sulastri sebaiknya ya, mungkin variabelnya jangan yang kuantitatif, jangan. Jadi yang tidak terukur. Meskipun ke lapangan, misalnya tadi ya, pemahaman masyarakat atau desa apa gitu ya terhadap ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga misalnya. Nah, itu ya bukan kemudian nanti 80% mereka paham. Nggak begitu nanti Sulastri. Kalau nanti hasil temuannya Sulastri 80% mereka paham, 20% tidak paham, tapi Sulastri tidak memakai hitungan statistik, itu temuannya nggak valid. Masa gini, Sulastri cuma begini saja, kamu paham nggak ayat ini? Terus dia ngejelasin, kamu paham nggak ayat ini? Dia yang ngejelasin. Itu tidak cukup untuk melihat, oh 80% dia paham, 20% dia tidak paham. Harus menghitung dengan statistik baru, temuannya valid kalau mau pakai hitung-hitungan angka. Tapi sebaiknya sih cukup sulit juga ya kalau adik-adik tidak didukung dengan mata kuliah statistik. Jadi ya narasi aja,
secara naratif, adik-adik mendeskripsikan bagaimana pemahaman mereka, sebatas apa mereka memahami ayat-ayat tersebut, dan di situ berarti apa celah-celahnya ya, tawaran-tawarannya, atau mungkin nanti Sulastri membuat tipologi ya. Jadi dari sekian orang itu ternyata ada 3 kategori nih mereka di dalam memahami ayat-ayat relasi. Kategori pertama gimana, kategori dan seterusnya. Itu tawaran juga sebetulnya ya untuk meminimalisir perceraian, KDRT, temuan itu kan bisa juga. Ibu, Begitu, kan Kak Lasti sering baca-baca kayak jurnal terus ataupun kayak skripsi kampus-kampus lain itu kan rata-rata kayak perspektif Al-Quran gitu. Ada nggak sih Bu kayak kalau saja kita mau ngambil dari hadis gitu, barangkali ada dari teman-teman yang kayak dari hadis gitu Ibu. Itu gimana sih Bu kalau dari judulnya? Oke, kalau perspektif hadis nanti sama dengan jurusan ilmu hadis. Kalau saya dulu waktu S1 memang jurusannya bunyinya TH, tafsir hadis, ya, tafsir hadis. Nah, yang lulus nanti STHI kan begitu ya. Zamannya saya dulu. Tapi kan zamannya adik-adik itu sudah udah dipisah ya antara ilmu tafsir dan ilmu hadis. Satunya IAT, satunya ILHA ya, ilmu hadis. Makanya kalau Sulastri mau meneliti, tapi saya tuh tertarik sama hadis deh. Masa nggak boleh sih IAT meneliti hadis? Ada juga teman kita, kakak tingkat ya, mungkin dia tertarik dengan hadis ya. Jadi dia itu melihat bagaimana hadis. Saya lupa itu depannya apa ya. Tapi hadis-hadis yang ada di kitab tafsir Buya Hamka, misalnya begitu. Jadi tetap bunyinya tafsir Sulastri, meskipun dia menganalisa hadis, misalnya analisis hadis perempuan dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Jadi Sulastri ingin melihat bagaimana sih Buya Hamka di dalam menganalisa hadis perempuan, tapi ya tetap dalam tafsir Al-Azhar. Nggak bisa kalau melepas kitab tafsir, itu nggak bisa. Nanti Sulastri bisa di sidang, loh kamu itu jurusannya tafsir apa hadis, kira-kira begitu. Tapi bisa bisa diatur itu tadi, caranya begitu. Saya tertarik hadis, tapi saya jurusan IAT. Caranya begitu. Ibu Lastri kan ini Bu ya, ada kayak udah nganoin satu judul, tapi kayaknya itu nggak lebih ke tafsir. Terus kalau mau disinggung ke tafsirnya itu gimana Ibu ya? Kalau Lastri judulnya itu gini, pengaruh proses pembelajaran visual dan non-visual, dan audiovisual terhadap siswa MA atau Singkep. Contohnya gitu Ibu. Nah itu kan tapi nggak ada unsur tafsirnya. Terus kalau seandainya mau kayak lebih merujuk ke tafsirnya itu gimana Ibu? Gimana pengaruh proses pembelajaran visual dan audiovisual terhadap siswa MA seandainya Ibu, MA Al-Barokah Singkep. Tapi itu nggak ada unsur, tapi Lastri menarik sama judul itu gitu Ibu. Terus mau biar lebih ke tafsir gitu. Oke, kalau yang Sulastri agak mirip tarbiyah ya, agak mirip. Iya. Pengaruh pembelajaran visual dan audiovisual di sekolah kan tadi itu siswa terhadap ya di sekolah. MA Al-Barokah Singkep. Iya, itu ini PAI sebetulnya. Tapi mungkin bisa juga ditarik ke IAT, tapi mungkin pertama ya. Jadi gini, biar ditarik ke Living Quran. Living Quran kan berarti Quran yang hidup di masyarakat. Ya, Quran yang hidup di masyarakat. Berarti nanti fokus Sulastri media pembelajaran untuk kajian-kajian Al-Quran. Misalnya di proses tahfidzul Quran, atau mereka punya kegiatan pembelajaran Al-Quran ke sana ya.
Arahnya ke sana, bukan untuk pembelajaran visual atau audiovisual, pelajaran akidah, pelajaran apalagi yang mata pelajaran ya, jangan. Kalau mata pelajaran itu milik wilayahnya PAI. Tapi mungkin kalau misalnya judulnya gini nih, jangan pengaruh ya. Saya kalau pengaruh itu kayaknya lebih tepat penelitiannya kuanti, mungkin dampak ya. Jadi dampak dampak pembelajaran visual atau audiovisual. Misalnya di sana ada pembelajaran untuk tahfidzul Quran, itu bisa. Ada nggak Sulastri tahfidzul Qurannya? Ada Ibu, tapi lebih masuk ke muatan lokal, tapi ada. Ya, mungkin bisa masuknya di tahfidzul Quran ya. Atau mungkin respon ya. Jadi bagaimana respon atau resepsi para siswa di dalam pembelajaran menggunakan visual ataupun audiovisual terhadap tahfidzul Quran itu. Jadi tahfidzul Qurannya itu dilakukan secara visual ataupun audiovisual, itu bagaimana respon mereka atas itu. Begitu Sulastri. Jadi yang pertama, Sulastri jangan meneliti tentang metodenya. Metode pembelajaran itu jangan. Pernah juga kakak tingkat itu baru lulus kemarin. Dia meneliti bagaimana pengaruh metode Amsilati, kalian kan pakai Amsilati ya? Metode Amsilati di diniyah maksudnya. Bagaimana pengaruh metode Amsilati terhadap kemampuan baca kitab tafsir Al-Maraghi, kalau nggak salah begitu ya. Dia memang memunculkan tafsir Al-Maraghi, tapi dia di situ fokusnya di metode Amsilati. Jadi pengaruh metode Amsilati terhadap kemampuan baca kitab tafsir Al-Maraghi. Begitu. Jadi ya itu tadi pas di sidang cukup penguji itu malah minta rombak total karena itu wilayahnya tarbiyah. Jadi jangan mengkaji metode. Jadi Sulastri jangan menelaah metode pembelajaran visual atau audio visualnya karena itu bukan ranah kita. Kita bukan menelaah metode pembelajaran, tapi lebih kepada bagaimana metode pembelajaran itu direspon oleh siswa. Ya, metode pembelajaran tahfidz secara visual atau audiovisual itu bagaimana direspon oleh siswa dan lain sebagainya ya. Lebih ke sana, bukan menelaah oh metode ini efektif, metode ini kekurangannya begini dan seterusnya, itu bukan. Jadi bukan menelaah metode, tapi lebih kepada respon ya, respon mereka atas metode itu. Resepsi mungkin lebih banyak dikenalnya di kajian living itu resepsi. Bagaimana resepsi mereka atas metode pembelajaran tahfidzul Quran secara visual ataupun audiovisual. Begitu Sulastri. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ibu izin bertanya Ibu. Siapa? Juwai atau Azza? Juwai Ibu. Oke, silahkan. Berarti kalau yang pakai variabelnya independen pasti dia itu gabungnya sama independen. Jadi kalau variabel 2 ini pasti bersambungan gitu ya Ibu? Iya, bersambungan dia. Karena ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Kayak tadi yang Sulastri itu ya masuknya independen ya. 4. Berarti kan di situ ada independen, ada dependen. Tapi beda kalau misalnya yang tadi yang di pedoman ya, konsep moderasi beragama, perspektif Quraisy Shihab. Nah, ini nggak ada hubungannya independen sama dependen ya. Dia variabel kualitatif. Artinya dia kan nggak bisa diukur, moderasi beragama, ketenangan, kebahagiaan dan lain sebagainya ya. Begitu Juwai. Sudah nemu masalah Juwai?
masalah hidup. Nemu Ibu, cuman bingung itu sebenarnya kayak masalah atau cuman karena akunya yang nggak tahu gitu Ibu. Jadi Iya, rata-rata begitu ya, bingung masalah ya. Yang tadi itu saya contohkan ya, satu masalah Oki itu bisa menjadi 3 judul penelitian, itu bisa. Satu masalah, Oki memberikan contoh begitu tadi, laki-laki, ada seorang suami memukul istrinya dengan sangat keras. Kalau nggak salah itu ada bunyi dengan sangat keras. Yang kemudian istrinya menangis, terus orang tuanya datang. Ya singkat cerita itu bagian dari menutupi aib suaminya kan begitu, yang kemudian ramai dengan normalisasi KDRT. Nah dari 3 itu kan dari satu masalah bisa ditarik. Yang tadi saya berikan contoh 3 judul. Sebatas apa orang menutupi aib pasangannya? Itu sebatas apa? Coba sebatas apa? Belum tahu kan? Nah, itu perlu dicarikan jawabannya, sebatas apa, kira-kira begitu ya. Dan temuan Anda kalau menemukan ya, itu bisa memberikan kontribusi untuk Komnas Perempuan misalnya ya. Atau sebatas apa dibilang KDRT? Oke lah, di undang-undang ada, tapi bagaimana perspektif Quran? Kira-kira begitu. Sebatas apa dikatakan kekerasan? Menurut saya mungkin sudah keras, tapi bisa jadi menurut perempuan lain belum. Misalnya begitu. Berarti kan di sini relatif. Nah, kira-kira perspektif Quran masa ada relatif? Gitu ya. Makanya itu juga bisa. Pakai tentunya nanti di dalam menganalisanya pakai pendekatan itu tadi ya, pendekatan misalnya tafsir Maqasidi atau tafsir ya, karena sekarang lagi rame Maqasidi ya, jadi rata-rata penelitian itu pakai Maqasidi gitu. Lagi ramenya. Dulu kalau lagi ramenya hermeneutik semua gitu ya. Atau yang lain itu juga boleh. Ibu mau nanya. Sylvia Rahma ya. Ibu kan kalau kita mau mau ngambil perspektif Al-Qur'an plus tafsir nih. Misal tafsir yang Al-Misbah. Kita tuh emang kayak mengkaji tafsir itu kan banyak kayak Asy'arawi gitu. Berarti kita harus terjun dong ke kitabnya langsung apa gimana gitu, Bu? Gimana tadi, Dek? Sebelum terjun ngambil apa ya? Referensinya ke kitabnya langsung. Berarti kita harus beli apa gimana gitu, Bu? Cara mudahnya. Oke, misalnya tadi yang di pedoman ya, moderasi beragama, perspektif Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Tentunya kita misalnya nih, saya misalnya jadi pembimbingnya Sylvia. Pasti saya menanyakan, kamu sudah cek tafsir Al-Misbahnya? Misalnya sudah cek tafsir Al-Misbahnya? Ya tentunya Sylvia Rahma dalam menganalisa atau membaca tafsir Al-Misbah itu boleh membeli atau boleh ke perpus misalnya ya, ke IKI, pinjam gitu ya. Artinya kita minta untuk Sylvia betul-betul membaca tafsir Al-Misbahnya langsung, bukan membaca dari penelitian orang. Berarti kan dia tidak langsung ke sumber yang otoritatif, nggak ke sumber langsungnya. Begitu ya Sylvia. Misalnya perspektif tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Nah, kita minta Sylvia untuk benar-benar membaca tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Mungkin kalau Al-Manar kan bisa di-download ya. Jadi intinya sih Sylvia betul-betul harus membaca kitab tafsir itu. Karena itu menjadi sumber primer. Dan mau ditelaah bagaimana pandangan beliau mengenai misalnya kalau judulnya relasi laki-laki dan perempuan, misalnya ya berarti kita ingin melihat bagaimana pandangan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah ya terhadap ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan. Tentunya Sylvia harus mengidentifikasi dulu ayat-ayatnya apa dulu nih. Relasi laki-laki dan perempuan yang mau diambil itu ayatnya apa? Oh, saya mau mengambil fokus pada kata
Ar-Rijal dan An-Nisa misalnya ya. Dan seterusnya ya. Nah, itu coba dicek. Di Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut itu gimana? Itu dianalisa, dibaca, dianalisa ya. Begitu Satu lagi, Silvi. Bu. Ya. Kalau dalam judul penelitian gitu ya, skripsi, lebih baik memakai judul yang misal nih Bu, nemuin yang mental abuse gitu, yang kekerasan mental. Nah, lebih baik langsung ke kekerasan mentalnya apa mending mental abuse pada perempuan dalam perspektif Al-Qur'an? Apa gimana, Bu? Lebih baiknya. Gimana? Yang pertama tadi? Ya, yang pertama itu kan lebih baik memakai judul yang emang nggak pasaran, misal mental abuse ya Bu, yang kekerasan mental sama aja pada perempuan, apa mending ya udah langsung aja gitu Bu, kekerasan mental langsung. Oh, menggunakan ini ya, bahasa asing. Ya. Oke. Sebetulnya nggak masalah kalau pakai misalnya yang sekarang itu apa itu? Child free itu ya. Ya gitu. Ya, itu boleh saja menggunakan menggunakan istilah seperti itu ya, Sylvia ya. Yang penting gini, tidak menggunakan bahasa yang abstrak. Misalnya nih, saya pernah ada ini yang memberikan judul Kedahsyatan Hari Kiamat. Dahsyat itu abstrak atau konkret? Oh, konkret. Dahsyat? Abstrak. Ini ya, dia ya belum. Abstrak. Dahsyat. Kedahsyatan. Nah, ini dahsyat itu kan mungkin orang kenapa dibilang abstrak, kan dahsyat tuh dahsyat gimana begitu ya, masih ambigu juga dahsyat. Jadi ya mendingan konsep kehidupan hari akhir misalnya ya, itu lebih jelas ketimbang kedahsyatan hari kiamat. Dahsyat itu. Jadi hindari pemilihan kata yang abstrak. Kalau menurut saya yang Sylvie tadi kan bukan abstrak ya, tapi mungkin lebih kepada yang satu menggunakan bahasa Indonesia, yang satu menggunakan, yang penting bahasa itu sudah umum gitu loh Sylvia ya. Kayak tadi child free itu kan sudah umum ya, atau body shaming itu kan juga pakai bahasa Inggris ya Sylvia ya, ataupun yang lain-lain. Atau sekarang apalagi itu self healing itu juga boleh Sylvia. Self love. Berarti Bu, kalau misalnya kekerasan kan kita mau ngambilnya tuh misal kekerasan pada mental ya. Kekerasan pada mental lebih baik ditambahin aja kayak konsep kekerasan mental pada perempuan dalam perspektif Al-Qur'an. Gitu apa gimana, Bu? Oke. Ya tergantung Sylvia mau meneliti perempuan atau laki-laki dan perempuan. Misal perempuan aja gitu, Bu. Oke, disebutkan. Karena kalau nggak disebutkan sama Sylvie, bisa jadi kita pembaca itu ya berpikirnya oh ini kayaknya untuk laki-laki dan perempuan deh. Bisa jadi oh ini khusus laki-laki. Karena kekerasan itu juga nggak hanya di perempuan kan, tapi laki-laki juga tidak menutup kemungkinan. Nah artinya biar tidak PHP sama pembaca ya. Kan orang PHP itu nggak enak ya Sylvia ya. Misalnya di awal kita sudah punya bayangan, oh kayaknya ini laki-laki perempuan deh. Tapi pas baca, oh alah ternyata cuma perempuan. Misalnya begitu ya. Nah biar tidak memunculkan begitu, diperjelas di judul. Oh iya, baik Ibu. Nah nanti di buka kurungnya bisa nanti mengambil tafsir apa gitu ya, atau pakai pendekatan apa itu di buka kurungnya itu boleh. Paling Bu kalau misalnya ngambil ke tafsirnya itu di garis bawahnya kekerasan sama perempuannya kali ya Bu ya. Ya. Oke, ada lagi. Ibu ini kalau semisalnya pembahasan skripsinya itu lebih kepada ilmu Al-Qur'an, itu sebenarnya kalau cari permasalahannya itu gimana sih Ibu? Ilmu Al-Qur'an itu yang mana? Misalnya Rasul Usmani atau Qiraat atau Dobet gitu. Oh oke. Misalnya nih Tias, ini Tias atau Wafi?
Tias, Ibu. Oke, Tias ya. Misalnya nih Tias jalan-jalan ke Perpustakaan Nasional misalnya ya, mendapati mushaf. Kalau nggak salah di Perpustakaan Nasional itu di lantai 9 ya. Di lantai 9 ada mushaf-mushaf kuno misalnya. Nah, Tias ingin menelaah aspek misalnya wakaf ibtida'nya ya. Kan namanya mushaf kuno kan mungkin dia menggunakan ya wakaf ibtida'nya nggak sama dengan mushaf sekarang misalnya ya, dianalisa itu wakaf ibtida'nya atau dianalisa aspek kiroatnya. Biasanya kan mungkin nanti ada penjelasan, misalnya ditulis di pinggiran itu ada ya mushaf yang begitu, itu aspek kiroatnya juga bisa. Atau apa lagi? Atau aspek ini iluminasi ya. Iluminasi itu hiasan mushaf pinggir. paling depan itu. Iya. Hiasan mushaf yang paling depan sama persurat. Persurat itu gimana iluminasinya? Misalnya nih, kalau biasanya mushaf itu ditulis oleh kerajaan, biasanya mungkin mereka menggunakan warna kuning emas karena melambangkan kemewahan misalnya ya, ataupun yang lain. Itu menarik juga Tias meneliti yang seperti itu ya, kajian manuskrip, naskah-naskah manuskrip ya. Menarik. Dan itu kan juga digaungkan oleh Kementerian Agama ya, karena banyak manuskrip-manuskrip kita. Tias orang mana? Orang Temanggung, Ibu. Temanggung itu? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Barangkali di Jawa Tengah ada naskah-naskah. Yang kemarin saya berikan contoh itu yang naskah di Jawa Tengah itu ya. Yang terjemahan bahasa Jawa itu yang kemarin saya berikan contoh itu barangkali ada naskah seperti itu juga menarik juga Tias untuk ditelaah ya. Atau misalnya Tias melihat ada tafsir yang sangat intens dalam mengkaji qiraat ya. Nah, bagaimana pengaruh qiraat terhadap penafsiran dalam tafsir misalnya At-Tahrir wa Tanwir. Itu juga bisa. Ya, atau misalnya ya lihat tafsir-tafsir yang sangat intens membahas qiraat, itu bisa ditelaah aspek qiraatnya. Bagaimana sang mufasir itu mengaitkan perbedaan qiraat itu terhadap penafsiran. Itu juga bisa. Kajian mushaf di IKI untuk kayak tadi ya, menelaah naskah itu belum ada. Mungkin lebih kepada membandingkan mushaf Madinah dengan mushaf mushaf standar Indonesia ya, mushaf standar misalnya. Itu yang sudah. Misalnya dia menganalisa wakaf ibtida, tanda baca ya. Ada yang ya rosem itu ya, pakai rosem imla'i apa rosem Uthmani misalnya. Itu sudah, tapi mungkin nanti kalau Tias tertarik dengan itu coba cari perbedaannya ya. Misalnya ini kalau mushaf Madinah sama standar Indonesia sudah, kira-kira mushaf apa lagi nih yang belum ditelaah? Berarti lebih ke analisa ya Bu, bukan mencari permasalahan. Iya. Tapi bisa ini Tias digambar tetap aja di latar belakang Tias menggambarkan masalah. Karena di situ kan terjadi masalah. Artinya apa? Ternyata antar mushaf itu terjadi perbedaan. Nah, perbedaan wakaf ibtida ini juga akan mempengaruhi perbedaan wakaf ini juga mempengaruhi penafsiran kan? Nah, itu juga masalah. Begitu ya, jadi tetap harus menyampaikan masalah. Ibu, kalau seandainya kayak manuskrip tadi itu masalahnya di mana, Ibu? Kenapa? Kalau seandainya ada yang ambil tema kayak neliti manuskrip gitu. Nah, itu terus masalahnya gimana, Ibu? Ya, tetap ada masalahnya ya. Misalnya
artinya naskah tersebut kan menjadi naskah yang mungkin di zamannya itu sangat menjadi acuan atau apa. Tapi ternyata naskah itu ya belum disalin gitu ya. Dan sayang sekali itu bagian dari peradaban pada masa lampau ya. Nah, tujuannya siapa? Misalnya Lastri ingin menelaah naskah tersebut, melakukan analisis naskah, apalagi ketika naskah itu ada yang hilang, misalnya ya, huruf-hurufnya ada yang hilang dan lain sebagainya, itu kan perlu proses penyalinan ya, proses penyalinan. Dan itu juga bagian dari masalah karena kita kan artinya kenapa misalnya Kementerian Agama itu sangat menghimbau ya untuk melakukan kajian manuskrip, karena kajian manuskrip itu menarik. Di sisi lain juga ketika kita menganalisa naskah-naskah kuno, manuskrip, itu kita akan melihat bagaimana perkembangan Islam pada masa lalu. Misalnya ketika kerajaan Majapahit itu gimana. Dengan melihat naskah itu ya, misalnya melihat iluminasinya. Oh memang iluminasinya itu melambangkan seperti ini, dan seterusnya ya. Itu bisa dibaca. Dan untuk bisa melihat bagaimana perkembangan pada masa itu. Begitu Lastri. Jadi tetap ada masalah ya. Tetap harus, karena judulnya latar belakang masalah. Ada lagi? Jadi judul apapun harus disampaikan masalahnya apa. Rias menelaah atau mengangkat judul itu masalahnya apa? Apa? Kontribusinya apa kira-kira? Kan begitu ya. Jadi meskipun mengkaji naskah kuno, itu juga ada masalahnya. Ya kan, sayang sekali. Kadang sekarang itu orang tidak begitu banyak mengkaji naskah kuno, sehingga naskah kuno itu hilang begitu saja, kan begitu ya. Sayang sekali yang seperti itu. Sementara generasi sekarang mungkin perlu juga melihat bagaimana naskah itu, bagaimana, karena dengan membaca naskah itu kita bisa melihat ya, menelaah. Oh, ternyata misalnya ya aspek iluminasi tadi itu yang saya contohkan. Jadi itu juga bagian dari masalah, Tias. Jadi masyarakat kita yang sudah tidak aware lagi sama naskah kuno itu kan juga masalah. Misalnya yang dari Madura itu banyak sekali itu naskah kuno. Mushaf kuno itu banyak di Madura. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, cukup dulu mungkin ya. Ada ya, Ibu. Rapat jam 1. Oke, nanti kalau misalnya ada lagi, sampaikan saja di grup, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Begitu ya? Baik, Ibu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan pertemuan ini sudah mulai ya. Oh, saya mau meneliti tentang ini. Sudah ada, bagus sekali. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dia selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum.